Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita dan bahagia saat ini. Tema kita pagi ini adalah hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Puji Tuhan. Dan dalam Yakobus 3 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Apapun tugas kita pada saat ini, apapun kedudukan kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, hamba Tuhan, sebagai karyawan, sebagai direktur, juga mungkin sebagai guru di sekolahan umum, saudara, dan dosen. Ketika kita banyak bicara dan mengajar, ingatlah perkataan Yakobus ini. Sesungguhnya ada tanggung jawab yang besar, saudara, yang harus kita pikul saat kita berbicara. Lidah merupakan alat yang digunakan oleh para guru, saudara, yang harus banyak berkata-kata. Agaknya tepat sekali kalau Yakobus mengingatkan guru-guru tentang masalah lidah ini. Yakobus mengingatkan para pembacanya untuk tidak mau menjadi guru, saudara, kepada kita. Rupanya, saudara, banyak pembaca, saudara, zaman Yakobus ini ingin menjadi guru. Kenapa, saudara? Karena guru memainkan peranan penting dalam masyarakat waktu itu, juga dalam gereja. Sehingga semuanya pengen jadi guru, saudara, karena guru sangat dihormati, kedudukannya sangat tinggi, saudara. Mereka hanya terkesan hanya ingin kedudukan yang tinggi saja, tapi melupakan tanggung jawab. Sebagai guru, saudara, yang harus dipikul adalah berhati-hati dalam berkata-kata. Karena itu Yakobus mengingatkan, kita tahu bahwa guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Di sini, saudara, bukan berarti bahwa guru Kristen akan menerima lebih banyak hukuman daripada orang Kristen lainnya, tetapi tanggung jawab yang besar akan membawa hukuman yang besar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 48b yang berkata seperti ini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi, saudara, apapun kedudukan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, guru sekolah minggu, saudara, sebagai anak, direktur, karyawan, juga sebagai hamba Tuhan harus berhati-hati dalam berkata-kata. Karena sesungguhnya ada tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul dari setiap kata-kata yang kita ucapkan. Pada saat ini, saudara, saya ingin bagikan 3 kebenaran bagaimana supaya kita berhati-hati dalam berkata-kata sehingga perkataan kita itu efektif dan dapat menjadi berkat. Yang pertama, saudara, kita harus memohon kepada Tuhan supaya menjaga mulut dan bibir kita saat kita berbicara. Dalam Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Saudara, pemazmur meminta kepada Tuhan untuk mengawasi setiap perkataan dari mulutnya. Dan kita juga, saudara, minta kepada Tuhan untuk menjaga mulut kita, menjaga pintu bibir kita, supaya apa yang kita katakan, saudara, bisa dipertanggungjawabkan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi, saudara, tanpa pertolongan Tuhan, kita sangat mudah jatuh dalam kata-kata yang salah. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, saudara, dan juga dalam berkata-kata. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa untuk mengendalikan mulut bibir kita hanya bisa berhasil kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, saudara. Dan yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita berhati-hati dalam berkata-kata, dalam perkataan kita. Kita harus cepat mendengar dan lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19 berkata, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga menjadi marah. Jadi Yakobus saudara tidak melarang orang untuk berbicara. Kalau dilarang bicara, lalu untuk apa Tuhan menciptakan lidah, menciptakan mulut saudara? Yakobus hanya menasehatkan agar kita berhati-hati dalam berkata-kata. Sebelum kita bicara, kita harus berpikir dulu. Kita boleh berbicara asal kata-kata kita penuh dengan kebijaksanaan dan terkendali saudara. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mari saudara, kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata, karena itu kita mau belajar saudaraku untuk berkata-kata yang menjadi berkat. Sehingga setiap kita menyampaikan kata-kata kita penuh dengan kebijaksanaan, menyenangkan saudara, seperti sarang madu, membangun saudara, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, yang mendengarnya jadi sehat saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga kita harus berhati-hati dalam berkata-kata adalah karena setiap kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kata-kata sering menyebabkan bencana besar. Seseorang yang sedang marah mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak pernah diucapkannya, kata-kata yang kasar, yang kotor, saudara, yang menyakitkan. Ketika ia tidak mampu saudara menguasai diri. Sesudahnya mungkin ia berkata-kata, ia tidak bermaksud berkata-kata seperti itu, tapi hal itu tidak membebaskan dia dari tanggung jawab saudara, karena sudah terlanjur mengatakannya, sudah terlanjur ngomong. Pada kenyataannya bahwa ia telah mengatakannya itu dan menyebabkan luka, kehancuran yang seringkali sulit disembuhkan, dan seringkali membangun tembok yang sulit disingkirkan. Karena itu marilah kita berhati-hati dalam berkata-kata saudara. Jangan jatuh dalam dosa dan mencelakakan orang saudara. Mungkin sekarang kata-kata elektronik seperti dalam WhatsApp, dalam SMS mungkin saudara, hati-hati. Jadi saudara, inilah 3 kebenaran yang harus kita lakukan supaya kita hati-hati dalam berkata-kata. Yang pertama, memohon kepada Tuhan menjaga mulut dan bibir kita saat kita berbicara. Kalau sekarang mungkin menjaga tangan kita saudara, supaya jangan salah pencet di WhatsApp, di WA saudara. Kemudian yang kedua, kita harus cepat mendengar dan lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Dan yang ketiga, karena setiap perkataan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Karena itu berhati-hatilah dalam berkata-kata. Mintalah hikmat bijaksana dari Tuhan, biarlah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, untuk emosi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jagai mulut bibir kami supaya jangan berkata-kata yang tidak benar, atau tangan kami Tuhan saat kami menggunakan WhatsApp atau WA Tuhan, biarlah kami semua dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kami Tuhan cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat marah karena dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.